Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan area penelitian sosiologi pendidikan. Menurut para ahli sosiologi, yang pertama, menurut Katamto Sunarto, yakni guru besar FISIP UI, para ahli sosiologi pendidikan membagi tiga pokok bahasan, yakni yang pertama, ada sosiologi pendidikan makro, yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lain dalam masyarakat, misalnya hubungan pendidikan dengan agama, yakni sampai sejauh mana lembaga pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap anak didik dalam menjalankan agamanya dengan baik. Kemudian ada hubungan pendidikan dengan politik, yakni sampai sejauh mana sekolah menjalankan perannya dalam proses sosialisasi politik. Kemudian hubungan pendidikan dengan ekonomi, yakni sampai sejauh mana sistem pendidikan formal berperan dalam mempersiapkan tenaga kerja di sektor formal yang telah siap pakai, atau sejauh mana orang yang menikmati fasilitas pendidikan formal yang dibiayai negara memang merupakan orang yang membayar pajak secara setara. Kemudian ada sosiologi pendidikan meso. Ini mempelajari suatu hubungan-hubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Pada sosiologi pendidikan ini, sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang menjalankan aturan-aturan tertentu sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada sosiologi pendidikan makro, yang membahas interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan, misalnya pengelompokan yang terbentuk di kalangan mereka, sistem status, interaksi di dalam kelas baik sesama siswa maupun siswa dengan guru. Yang kedua, menurut Sanapia Faisal dan Nur Yasik, mereka memandang ruang lingkup sosiologi itu harus memandang masalah-masalah berikut, yakni yang pertama, analisis terhadap pendidikan selaku alat kemajuan sosial. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai pemberi tujuan bagi pendidikan. Yang ketiga, aplikasi pendidikan bagi pendidikan. Yang keempat, proses pendidikan merupakan proses sosialisasi. Yang kelima, peranan pendidikan dalam masyarakat. Yang keenam, pola interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, ikhtisar mengenai berbagai pendekatan terhadap sosiologi pendidikan. Dari berbagai pendapat di atas, secara umum, inti dari sosiologi pendidikan membahas seputar konsep-konsep antara lain mencakup masyarakat, institusi sosial, peran, norma, interaksi sosial, konflik sosial, perubahan sosial, permasalahan sosial, penyimpangan, globalisasi, dan kelompok. Kemudian ada area penelitian sosiologi pendidikan. Ada 3 area penelitian. Yang pertama, meneliti tentang permasalahan penelitian sosiologi pendidikan. Yang kedua, meneliti tentang metode penelitian. Yang ketiga, meneliti tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada permasalahan penelitian sosiologi pendidikan. Menurut Rafiq Karsidi, menyusun secara sistematis mengenai bidang sosiologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Nah, dalam kategori ini terdapat antara lain masalah-masalah berikut. Ada 5 masalah, yakni yang pertama, fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang kedua, hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Yang ketiga, ada fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural. Yang keempat, hubungan pendidikan dengan sistem tingkat atau status sosial. Yang kelima, fungsi sistem pendidikan formal bertalian dengan kelompok rasial, kultural, dan sebagainya. Yang B, hubungan antar manusia di dalam sekolah. Dalam bidang ini dapat dipelajari 4 hal. Yang pertama, hakikat kebudayaan sekolah sejauh ada perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah. Yang kedua, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. Yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Dan yang terakhir, sekolah dalam masyarakat. Area yang kedua yakni metode penelitian. Di sini ada metode penelitian deskriptif, yakni suatu metode yang berupaya untuk mengungkap pengejaran atau pelacakan pengetahuan. Dirancang untuk menemukan apa yang sedang terjadi, tentang siapa, di mana, dan kapan.
Tujuannya untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, yakni membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan. Peneliti tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, mendapat makna dari implikasi masalah yang ingin dicapai. Kemudian ada metode eksplanatori yang bertujuan untuk mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi dalam masyarakat. Erat kaitannya dengan prediksi. Objek eksplanasi dan prediksi adalah sama. Jika prediksi melihat sesuatu sebelum terjadi, sedangkan eksplorasi melihat sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian ada metode penelitian historis komparatif, yakni menekankan pada analisis atas peristiwa-peristiwa masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Kemudian digabungkan dengan metode komparatif dengan menitik beratkan pada perbandingan antara berbagai masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan, persamaan, dan sebab-sebabnya. Dari perbedaan dan persamaan tersebut, dapat dicari petunjuk-petunjuk perilaku kehidupan masyarakat pada masa silam sekarang, beserta perbedaan tingkat peradaban suatu dengan yang lainnya. Kemudian ada metode penelitian fungsionalisme, bertujuan untuk meneliti kegunaan-kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian ada studi kasus, suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari suatu kasus. Yang diteliti bisa berupa program, kegiatan, peristiwa, individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan variabel tertentu dan hubungannya di antara variabel, mempengaruhi status atau perilaku yang saat itu menjadi pokok kajian. Kemudian ada survei, digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan bentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik dan atau isu-isu tertentu. Tujuan utamanya adalah mengetahui gambaran umum karakteristik populasi. Ada 3 karakteristik utama. Yang pertama, informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakter tertentu, seperti kemampuan, sikap, kepercayaan, dan lain-lain. Karakter yang kedua, informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan dari suatu populasi. Kemudian karakter yang ketiga, informasi diperoleh dari sampel, bukan populasi. Yang selanjutnya ada fenomenologis, yakni metode penelitian untuk memahami makna dari pengalaman kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi dalam kehidupan. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam yang lama dengan partisipan. Wawancara diarahkan dengan pemahaman tentang persepsi dan sikap-sikap informan terhadap pengalaman hidupnya sehari-hari. Hasil studi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman orang lain dalam situasi khusus. Kemudian area penelitian yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik sosiometri, yakni berusaha meneliti masyarakat secara kuantitatif dengan menggunakan skala dan angka untuk mempelajari hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Merupakan bidang sosiologi yang mempelajari, mengukur, dan membuat diagram hubungan sosial yang ada pada kelompok kecil. Kemudian ada wawancara, ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Terdapat 2 jenis, yakni ada general interview atau wawancara umum yang sifatnya umum dan terbuka, dan independent interview atau wawancara terstruktur yang sifatnya terstruktur dan terarah sebelumnya secara cermat. Data yang diperoleh berupa kutipan langsung dari informan berupa pengalaman, pendapat, perasaan, dan lain-lain. Kemudian ada dokumentasi, bisa digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan data-data primer dan sekunder. Dokumen yang dimaksud adalah sumber pustaka buku, hasil penelitian terdahulu, dan sumber internet lainnya. Pada penelitian kualitatif, data ini berupa kata-kata dan angka, sedangkan pada penelitian kuantitatif, data ini berupa angka-angka. Kemudian ada observasi. Secara singkat, pengertian observasi adalah pengamatan yang diperoleh secara langsung dan teratur untuk memperoleh data penelitian. Yang terakhir, ada observasi partisipan, merupakan bentuk pengamatan yang menyeluruh dari semua jenis metode atau strategi. Penelitian turut serta dalam berbagai peristiwa dan kegiatan sesuai dengan yang dilakukan
subjek penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat merasakan dan mengalami situasi tertentu agar dirasakan secara pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang ruang lingkup dan area penelitian sosiologi. Kurang dan lebihnya, terima kasih.